Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai menelaah kebahasaan dalam teks berita. Nah, jadi dalam semua teks pasti memiliki ciri-ciri kebahasaan. Yang membedakan teks satu dan teks lainnya adalah ciri dari kebahasaannya. Nah, dalam teks berita ini, paling tidak kita harus memahami 6 ciri kebahasaan dalam teks berita. Nah, ciri yang pertama adalah menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi nanti kita akan belajar mengenai cara penulisannya ya. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja mental. Nah, apa itu kata kerja mental? Nanti kita akan bahas. Lalu yang ketiga adalah menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata sambung. Yang keempat adalah menggunakan keterangan waktu, kayak kemarin, hari ini, lusa, kayak gitu ya. Jadi yang terakhir adalah menggunakan kata baku. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, jadi fungsi teks berita adalah menyampaikan informasi dengan menggunakan data yang akurat. Ingat, harus sesuai fakta. Nah, kalimat langsung adalah kalimat atau ujaran yang ditulis apa adanya, jadi dapat diapit. Jadi ciri dari kalimat langsung adalah menggunakan tanda kutip. Yang kedua adalah kalimat tidak langsung, adalah kalimat yang kebahasaannya itu disampaikan oleh orang lain. Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang kalimat langsung adalah, saya telah berusaha dan saya yakin Allah akan memberikan yang terbaik, kata Anies. Lalu yang kedua adalah kalimat tidak langsung. Contohnya, Anies mengatakan bahwa dia telah berusaha dan dia yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, jadi yang membedakan adalah kalimat langsung. Ingat, kalimat langsung itu adalah cirinya menggunakan tanda kutip. Dan penulisannya setelah tanda kutip, huruf pertama harus huruf kapital. Lalu yang kedua adalah kata kerja mental. Kata kerja mental itu apa sih? Gitu kan? Jadi kata kerja mental itu adalah kata yang menerangkan aktivitas tentang menginderai, berpikir, atau merasa. Jadi banyak yang seorang itu menulis tentang gimana sih cara menginderai gitu. Gimana sih cara berpikir? Nah, ini ada nih caranya. Ada contohnya, yang pertama adalah umpama kita kata kerjanya itu adalah melihat ya. Kata kerja mentalnya melihat, itu contohnya orang tuh harus melihat potensi anaknya secara mendalam. Berarti melihatnya ini bukan melihat hanya semata-mata melihat dengan mata, tetapi harus dipikirkan, gimana sih, oh iya anakku ternyata sukanya main bola gitu daripada matematika, contohnya kan. Nah, jadi orang tua itu mengerti bahwa anaknya itu hobinya kemana sih, kayak gitu. Terus yang kedua adalah berpikir. Saya mengerti bahwa peserta didik saat ini sangat kesusahan dalam hal belajar daring. Nah, benar kan? Karena kita saat ini sedang belajar daring, otomatis kita akan berpikir, oh iya ya, ternyata susah ya, kayak gitu. Yang ketiga adalah merasa. Contoh, guru-guru saat ini sedang berusaha memberikan yang terbaik. Nah, itu jadi tuh kayak merasa gitu, gimana sih caranya memberikan pelajaran yang terbaik untuk anak-anak gitu. Nah, ini adalah contoh kata kerja mental. Lalu selanjutnya adalah menggunakan konjungsi temporal. Temporal itu maksudnya kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Nah, ini ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali. Contohnya adalah lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya. Contohnya kayak, aku akan belajar, kemudian aku akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas. Atau aku akan makan, lalu aku akan membeli botol, kayak gitu. Nah, itu jadi adalah konjungsi-konjungsi yang menunjukkan urutan waktu. Nah, ini ada contohnya banyak sekali. Lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, setelah itu, sebelumnya, ketika, sambil, sejak, selama, sementara, semenjak, seraya waktu. Jadi intinya ini adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Jadi banyak sekali yang bisa digunakan dalam menulis teks berita. Lalu, nah tadi kan konjungsinya. Sekarang selanjutnya adalah menggunakan keterangan waktu, yaitu menjelaskan waktu ketika
suatu peristiwa itu terjadi. Nah, ini ada contohnya. Jadi menggunakan kata kemarin, biasanya, pernah, sering, sejak, sementara, dahulu, keesokan harinya, tadi, terkadang, sekarang, dan selalu. Contohnya, kemarin telah terjadi kecelakaan di Jalan M. Said Samarinda, kayak gitu. Itu menggunakan keterangan waktu kemarin. Atau sejak, ini mama kita pakai sejak ya. Sejak terjadinya pandemi COVID-19, semua anak-anak harus berusaha untuk belajar daring dan memahami apa yang dikatakan oleh gurunya lewat aplikasi-aplikasi yang diterapkan. Nah, itu adalah contoh-contoh menggunakan keterangan waktu. Oke, kita masuk selanjutnya adalah menggunakan bahasa baku. Penting banget ya dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kata baku, apalagi dalam forum yang resmi. Begitupun dengan menulis berita, kita harus menggunakan bahasa baku. Nih ada contoh. Apotik itu salah ya, yang benar adalah apotek. Harfiah itu salah, yang benar adalah harfiah. Sekedar nih, ini banyak sekali yang kayak maaf ya, saya hanya memberikan sekedarnya. Nah, padahal sekedar itu adalah kata tidak baku, yang baku adalah sekadar. Antri itu tidak baku, yang baku adalah antre. Karir itu tidak baku, yang baku adalah karier. Peduli pun juga tidak baku, yang baku adalah peduli. Nah, banyak sekali yang sekiranya kata itu tuh tidak baku, tapi kita baku-bakukan kayak gitu. Deskripsi salah, yang benar deskripsi. Legalisir salah, yang benar adalah legalisir. Nah, banyak sekali sebenarnya kata-kata baku yang harus digunakan dalam penulisan teks berita. Jadi kalau dalam teks berita, ingat harus menggunakan bahasa baku dan dia harus berupa fakta. Oke, jangan lupa belajar terus dan terus belajar. Terima kasih. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.